Dan yang kami hormati seluruh hadirin peserta webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam belajar bersama dalam webinar pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Amin. mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari yang telah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan pada saya untuk belajar bersama Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, yaitu untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya sambil mau share screen dulu. Mas yang mana Mas tadi? Yang ini ya. Mas tadi kan nggak ada. Oke, yang ini. Mas, kok nggak kelihatan? Kita dulu, saya share screen dulu. Kelihatan nggak ini? Hmm? Bisa, terus bisa share screen ini. Tapi lo yang mana yang mana? Ini tuh. Ntar Bapak Ibu ya, saya buka ini dulu. Saya buka sendiri. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, webinar pada malam hari ini yaitu di hari Rabu malam itu webinar tentang product knowledge, yaitu meningkatkan kecerdasan pada anak. Ya, eh, kita tahu bahwa yang namanya di gambar yang ada di sini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, ya, anak-anak istimewa itu yang seperti apa? Eh, bahwa Bapak Ibu semuanya ada anak, ada cucu keturunan kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga cerdas tentunya. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan mencoba belajar bersama Bapak Ibu. Saya bukan yang pinter, saya hanya duluan saja membaca karena ini udah mengulang sebenarnya hanya ada produk baru yang kemudian nanti akan kita tambahkan dalam meningkatkan kecerdasan anak itu seperti apa. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita amati bersama bahwa anak yang cerdas atau anak yang pintar, tentunya kita semua pengen anak cucu keturunan kita semuanya cerdas pintar ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih sebenarnya anak cerdas itu yang seperti apa? Jadi anak cerdas itu anak yang memiliki eh, dari hasil tes IQ-nya, tidak bisa kita lihat, oh kamu cerdas, oh kamu pintar, tapi dilihat dari hasil tes. Tapi memang kelihatan dari wajahnya, dari perilakunya, kita bisa melihat yang sudah terbiasa mengamati anak-anak, bahwa kalau tes IQ-nya tinggi atau di atas rata-rata, itu maka anak dikatakan cerdas atau pintar. Nah, di sini berapa di atas rata-rata itu? Banyak ahli yang menyatakan ada kalau sudah di atas 130 tes IQ-nya, intelijensi eh, quotient itu 130 itu sudah dinyatakan pintar. Tapi ada juga ahli yang menyatakan 115 saja sudah termasuk yaitu anak yang superior, yaitu anak yang lebih dari anak yang normal atau yang pintar atau cerdas. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Kalau Bapak Ibu tentunya ada anak di rumah dan yang masih kecil ya, ini biasanya dari kecil kalau sudah yang sudah dewasa, sudah ini bisa kita lihat dari kecil mungkin anak atau tetangga atau cucu atau ponakan. Ciri-ciri anak yang cerdas itu antara lain yang pertama memiliki memori yang baik. Jadi mempunyai daya ingat yang sangat baik. Ya, ditanya apa, kapan terjadinya, ya itu dia akan ingat. Yang kedua cenderung lebih aktif, jadi bukan pendiam. Anaknya aktif, biasanya anak yang cerdas atau pintar itu aktif. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, apa-apa ditanyakan. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil, ini apa, kenapa begini, dari mana asalnya, dan sebagainya. Selalu ingin tahu, yaitu itu menunjukkan salah satu ciri dari anak yang cerdas. Kemudian sangat bersemangat pada hal-hal yang dia sukai, ya baik itu yang disukai hobinya atau mungkin
mainan atau mungkin hal-hal baru yang dia sangat sukai, itu dia pasti akan sangat bersemangat. Kemudian bisa berbicara lebih awal dan lancar. Nah, jadi anak cerdas cirinya antara lain bisa berbicara di lebih awal ya, lebih awal dari orang yang normal dia bicara lebih awal ya, dan juga lancar biasanya. Kemudian kreatif dan imajinatif ya, dia kreatif, bisa membayangkan, bisa membuat sesuatu dalam bentuk karya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk gerak-gerik, perilaku dan sebagainya, dia bisa kreatif dan juga imajinatif. Kemudian memiliki kemampuan berpikir yang cepat. Kalau kita menanyakan sesuatu kepada anak yang cerdas atau anak yang pintar, itu pasti akan dijawab dengan cepat. Ya, itu. Kemudian juga kemampuan membaca juga lebih awal. Jadi tadi berpikir cepat, membaca lebih awal, berbicara juga lancar. Nah itu. Kemudian lebih peka secara emosional. Jadi eh, kalau ada hal-hal kecil itu dia akan merasa peka, bisa memberikan respon yang lebih cepat karena dia peka secara emosional. Dan biasanya tidak pendiam tapi lebih humoris. Ini adalah antara lain ciri-ciri anak yang cerdas atau anak yang pintar ya. Nah, tentunya kita semua berharap, pengenlah kita pasti punya anak, cucu, ponakan ya, itu yang mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Ya mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak yaitu mencakup yang ada di sini ya. Jadi ada ciri-ciri bahwa oh ini termasuk anak yang cerdas dari ciri-ciri yang dimiliki oleh anak tersebut yang kita amati dalam keadaan sehari-hari. Ya. Lalu bagaimana untuk mewujudkan atau anak yang cerdas itu faktor yang mempengaruhi sebenarnya apa gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi anak itu menjadi cerdas. Oh, kok dia cerdas ya? Kenapa gitu ya? Nah, yang pertama tentunya secara genetik, diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Jadi warisan, orang tuanya dua-duanya pintar atau pandai atau cerdas, maka akan mewariskan sifat ya secara genetik itu kepada anak-anak keturunannya. Kemudian juga bisa faktor yang mempengaruhi pola asuh. Pola asuh orang tua itu juga sangat mempengaruhi yaitu perkembangan kecerdasan pada anak. Nah, yang sangat penting juga yang saya merahkan ini yaitu asupan nutrisi. Asupan nutrisi yang diberikan pada saat anak masih dalam masa pertumbuhan. Asupan nutrisi yang tentunya yaitu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu sesuai dengan umurnya, sesuai dengan perkembangan tubuhnya. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi bisa mengenal ke anak pada musik, sehingga ada musik-musik yang diberikan pada ibu yang hamil, didengarkan musik misalnya ya pada saat masih di dalam kandungan. Karena anak cerdas ini nggak tiba-tiba oh lahir baru ini, tapi sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan asupan nutrisinya ya itu juga diperhatikan pada ibu yang sedang hamil itu yaitu perkembangan di dalam tubuhnya itu harus diperhatikan. Asupan-asupan yaitu yang masuk ke dalam tubuh ibu yang hamil karena yang makan itu berarti dua, ibunya dan juga anak yang dikandungnya, maka tentunya nutrisi yang dimakan oleh ibu yang hamil itu harus sangat optimal atau sangat bagus memenuhi gizi yang dibutuhkan. Kemudian juga diajak rutin berolahraga, anak-anak cerdas itu mengajar olahraga, kemudian permainan yang mengasah otak, ya, seperti teka-teki bisa atau mungkin permainan game, tetapi game yang mengasah otak, ya, gitu ya. Kemudian uji ingatan anak, ya, sering kita mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang berupa ingatan masa lalu. Misalnya, waktu seminggu yang lalu apa yang dilakukan, sampai mana belajarnya kita, hitungannya yang mana, dan sebagainya. Itu kita uji anak kita untuk membuat anak kita menjadi lebih cerdas. Kemudian istirahat harus cukup, anak tidak boleh diforsir untuk belajar terus-menerus. Apalagi kalau anak masih tingkatan di TK, itu tidak harus belajar. Sebenarnya dia adalah pengenalan saja, sosialisasi, berteman, cara berteman dengan dia, misalnya dengan anak yang lain.
kemudian bagaimana perilakunya dengan anak yang lain dalam bermain bersama, ya, dalam misalnya makan bersama, itu akan kelihatan di situ nanti. Kemudian dibacakan buku-buku. Buku-buku biasanya kan ada cerita-cerita yang menarik, misalnya cerita tentang nabi, misalnya atau cerita tentang hewan, cerita tentang pemandangan alam yang ada di Indonesia atau di dunia ya, dan sebagainya. Itu biasanya akan merangsang, yaitu perkembangan otak pada anak. Kemudian memperbanyak eksplorasi, yaitu keluar, tidak hanya di dalam buku aja, ya ke halaman, mungkin rekreasi ke tempat yang eh, indah-indah ya, di situ dilihat, kemudian ada tempat-tempat juga yang ada ilmunya, sejarah ilmu pengetahuan, misalnya ke candi, misalnya ke museum ya, kemudian ke alam juga. Nah, ini anak-anak diajak seperti itu akan menambah daya ingat, kemudian menambah wawasan anak-anak sehingga suatu saat nanti akan dibutuhkan pada saat waktunya nanti perkembangan pada anak itu berlanjut. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam webinar knowledge product knowledge pada malam hari ini tentunya yaitu karena kita terutama yang kita eh, fokuskan di sini yaitu tentang asupan, asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh anak, yaitu agar anak itu menjadi cerdas. Nah, kebetulan produk-produk dari PT BES ini adalah produk-produk yang luar biasa, yang mana produk-produk itu bisa berupa suplemen ya, atau juga obat-obatan herbal yang tentunya asalnya itu dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji itu ya, aman semuanya dikonsumsi. Fungsinya biasanya kalau herbal itu kan tidak langsung ya menyembuhkan, tetapi fungsinya menyeimbangkan. Yang tinggi diseimbangkan, yang rendah dinaikkan, yang tinggi diturunkan agar menjadi seimbang. Sehingga fungsi organ tubuh kita itu akan bekerja dengan baik. Kemudian fungsi herbal ini yang perlu kita tahu bahwa fungsi herbal kita ini ada 4 fungsi, yaitu fungsi promotif, meningkatkan kesehatan. Nah, jadi yang sudah sehat ditingkatkan kesehatannya. Kemudian preventif, mencegah agar kita tidak menderita sakit atau tertular suatu penyakit, dicegah ya. Pencegahan atau preventif, karena preventif itu lebih bagus dibandingkan dengan kuratif atau pengobatan ya. Kalau sudah terkena, nah baru kuratif, diobati, pengobatan. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitatif atau pemulihan ya. Dari yang sakit tadi diobati, kemudian pemulihan, setelah pulih kemudian menjadi sehat kembali. Dan kemudian dijaga lagi kesehatannya untuk tetap menjadi sehat. Kemudian herbal-herbal yang digunakan memang sangat luar biasa dan memang ini juga ada, kan di dalam Al-Quran itu juga ada, yaitu bahan-bahan yang memang sangat bagus digunakan dalam produk-produk dari PT BES. Antara lain di Al-Quran itu juga disebutkan ada madu, ada propolis, habatus sauda, ada minyak zaitun, ada kurma, ada jahe, dan lain-lain. Nah, itu banyak kandungan-kandungan produk yang ada di produk-produk PT BES ini yang memang ada ya, dari yang saya sebutkan tadi di dalamnya ada kandungan itu. Dan herbalnya berasal dari bumi Indonesia, diolah oleh tenaga ahli Indonesia yang kompeten di bidangnya. Dan tentunya karena kita adalah bisnis syariah ya, kita adalah syariah, maka di sini sudah bersifat halal ya. Sudah ada halal dari Dewan eh, Nasional dari MUI dan juga sudah terdaftar di BPOM. Jadi tidak usah khawatir. Di sini produk-produknya sangat bagus. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan nanti yaitu sharing-sharing, diskusi, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan anak ada 4 produk di sini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang LVN Kalsi, kemudian Power Grow, Teens dan Kids, kemudian Real B Plus dan Kids, dan Eco Squa. Ini yang terbaru, Eco Squa yaitu kapsul minyak ikan hiu. Nah,
Nah, di sini satu persatu eh, Bapak Ibu ada nggak kalsinya di rumah? Nah, ini kelihatan nggak ya, Mas? Nah, ini adalah LVN kalsi. Saya sudah siapkan LVN kalsi. Ini sangat luar biasa. Nah, kita sering mendengar yaitu dari testimoni, terutama dari Ustazah Umi Kalsum Minangsi, saya terngiang-ngiang LVN kalsi ini luar biasa. Ya, kalau kita masih ingat waktu Ustazah Umi Kalsum cerita bahwa sholatnya saya duduk di kursi, Bu, katanya. Oh iya, Mi, gitu sampai beberapa saat kemudian mengkonsumsi ini dan akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah bisa sholat tanpa pakai kursi lagi. Nah, ini luar biasa. LVN kalsi ini adalah serbuk minuman kedelai yang tinggi kalsium dan tinggi fosfor. Nah, di sini ini adalah komposisinya. Ya tentunya karena ini dari susu kedelai, pasti bahannya kedelai. Ya, kedelai utama, kemudian adalah kolagen ikan, kemudian ada ekstrak ganggang laut, ya ganggang laut ikut di sini atau alga, ekstramal, kemudian serat gandum, minyak ikan, minyak biji rami, L-lisin, ya, temulawak, ya, kemudian premik, vitamin dan mineral, krim dan juga bakteri-bakteri baik ikut di dalam produk yang ada namanya LVN kalsi ini. Nah, lalu fungsinya untuk apa sih LVN kalsi ini? LVN kalsi ini fungsinya yaitu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Ini sangat bagus ya, sehingga kalau yang sudah usianya udah 40 ke atas, ya itu sangat bagus untuk meminum susu ini karena memang tulangnya sudah mulai ya berkurang kekuatannya. Nah, kemudian sangat baik bagi perkembangan sel-sel dan saraf pada otak. Nah ini makanya hubungannya tadi dengan yaitu kecerdasan anak ya. Ini sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak, tentunya anak-anak di atas 2 tahun ya. Jadi nggak boleh kurang dari 2 tahun. Meningkatkan nafsu makan pada anak karena tadi ada temulawaknya, itu ya bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Kalau anak makannya sudah banyak ya, maka insya Allah terpenuhi asupan gizi yang dibutuhkan dalam tubuhnya dan perkembangan di dalam tubuhnya tentunya pasti akan bagus ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh ya, menjaga daya tahan tubuh pada anak dan juga memicu tinggi pada anak. Jadi kalau di lingkungan sekitar kita masih ada anak-anak yang cirinya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kurang tinggi, kecerdasannya juga kurang, ini bisa menjadikan solusi yaitu untuk bisa kita PCA ya. Produk ini bisa kita PCA, dipakai dulu kita udah paham dan kemudian kita cerita dan kemudian bisa mengajak orang lain untuk memakai produk ini juga. Ini sangat bagus. Satu box ini isinya 10. Nah, bentuknya sasetnya seperti ini. Dan saya sudah menyiapkan air dingin karena ini gampang sekali bikinnya. Karena ini sudah lama, nggak satu persatu saya urai. Gampang sekali nanti bikinnya di terakhir LPN kalsi akan kita buat untuk menemani kita, menemani saya karena saya yang minum. Kalau Bapak Ibu masih membuat, ya boleh nanti sama-sama kita minum LVN kalsium. Nah, ini bahannya tadi kacang kedelai yang manfaatnya apa aja banyak ya, ekstrak malnya apa, ada ini minyak ikannya, kemudian ini temulawak ya. Kemudian ada krim vanila. Nah, ini yang meningkatkan fungsi otak ini di sini. Ada krim vanila yang fungsinya hubungannya dengan otak dan juga mengontrol sistem saraf. Kemudian ada minyak biji rami, semuanya ada. Nah, ini adalah bakteri-bakteri baik, karena bakteri itu tidak semuanya jahat atau tidak semuanya nggak baik. Ya, banyak juga bakteri baik. Bakteri yang tidak baik tentunya bakteri yang menimbulkan penyakit. Ya, kita kena penyakit akibat bakteri, misalnya ada TBC, itu bakteri yang nggak baik. Nah, ini adalah bakteri-bakteri baik yang membantu dalam tubuh kita, yaitu dalam proses pencernaan makanan, ya, itu bisa menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Di sini ada bakteri-bakteri baik ini, ada semuanya.
Kemudian berikutnya ada premik, yaitu vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Karena vitamin mineral ini sangat kita butuhkan, sekalipun jumlahnya dalam jumlah yang sedikit, tapi tetap harus ada. Nah, ini adalah vitamin mineral yang ada di dalam LVN kalsi. Ya. Nih, semuanya. Nah, sekarang LVN kalsi ini kita mau gampang sekali ambil air dingin saja. Ini kira-kira kenapa gelasnya saya ambil gelas yang putih biar kelihatan. Kira-kira 200 mili air dingin. Kemudian kita ambil LVN kalsinya. Ini satu saset saja. Kemudian kita masukkan dan kita aduk. Kita masukkan. Kemudian langsung kita aduk. Kalau dalam bentuk dingin enak sekali, tetapi kalau yang nggak tahan dingin ya diangetin dikit tidak apa-apa. Ini susu kedelainya sudah jadi dan siap untuk kita minum. Nah, itu gampang sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum mencoba, ya di usaha kini kita menggunakan LVN kalsi ini, yaitu untuk kekuatan tulang kita dan juga untuk menambah yaitu asupan gizi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini LVN kalsi seperti itu, fungsinya banyak sekali dan sudah hampir semuanya pasti sudah mengkonsumsi produk dari LVN kalsi. Nah, keunggulannya apa dari LVN kalsi? Bahan yang digunakan berkualitas atau kualitasnya yang terbaik. Kemudian perpaduan bahan baku yang berkualitas membuat produk memiliki manfaat yang beragam. Jadi manfaatnya sangat banyak. Tadi sudah disebutkan bahan-bahannya berkualitas. Nah, ini untuk LVN kalsi ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mencoba silahkan mencoba di tempat masing-masing kalau ada dan nanti siap untuk dinikmati. Nah, berikutnya adalah Power Grow untuk anak-anak dan juga untuk remaja. Nah, ini Power Grow ini bentar, Nah, Power Grow ini juga merupakan apa ya suplemen kali ya untuk minuman serbuk ya, yang di sini diformulasikan untuk membantu pertumbuhan ya, pertumbuhan pada anak dan remaja. Ada dua varian untuk yang anak, yaitu ada rasa coklat stroberi. Kemudian ada tiga varian untuk remaja, yaitu ada coklat, stroberi, dan juga ada vanila. Nah, kebetulan saya memegang ini coklat, kemudian ini adalah rasa vanila, kemudian ini adalah rasa stroberi ya. Nah, ada tiga rasa ya, jadi ini tiga-tiganya ada. Saya kebetulan ada lengkap, ini stroberi, coklat, dan juga vanila. Nah, di sini manfaatnya yaitu untuk memberikan asupan nutrisi pada anak dan remaja, terutama anak-anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Sehingga kita berikan asupan gizi atau asupan nutrisi yang lebih bagus agar pertumbuhannya maksimal. Kemudian membantu memberikan pertumbuhan optimal, membantu menguatkan tulang, dan membantu mendukung perkembangan otot. Sama, di sini ini isinya juga 10, isinya 10. Kemudian sama juga dituangkan pada air dingin saja, seperti biasa air dingin, kemudian diaduk, dan kemudian siap untuk diminum. Jadi semuanya serba gampang ya, membuatnya gampang, tinggal nyiapkan aja air dingin ya, kemudian dimasukkan, diambil satu, kemudian tinggal diaduk dan bisa diminum. Nah, di sini untuk Power Grow ini kenapa harus kita berikan atau paling tidak kita berikan kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan? Karena kalau anak-anak kemudian asupan nutrisinya itu tidak
memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, yaitu yang harus 4 sehat nanti 5 sempurna dan sebagainya itu, maka biasanya anak-anak akan mengalami gangguan. Jadi gangguan dalam tumbuh kembang pada masa anak-anak. Kalau kita lihat di lingkungan kita, yaitu di sekolah-sekolah terutama, nah, karena kebetulan saya berkecimpung di sekolah ya, kalau di sekolah SD atau TK ataupun SMP dan juga SMA itu, kalau ada anak-anak yang mengalami gangguan dalam tumbuh kembang, itu biasanya kemudian eh, ada yang membuli ya, sering dibully atau bullying ya. Sehingga di sekolah-sekolah sekarang ini suruh membuat stop bullying, bikin spanduk, bikin eh, apa selebaran yang ditempel gitu ya bahwa kita tidak boleh membuli anak-anak. Kenapa sampai anak-anak itu dibully? Itu karena gangguan tumbuh kembang lagi yang tentunya kita tidak ingin ya anak-anak cucu ponakan kita dibully. Kenapa sampai dibully? Karena biasanya dari perkembangan fisiknya. Perkembangan fisiknya tidak optimal. Misalnya yang harusnya tingginya segini kok dia tingginya kurang. Nah, itu kurang dari normal. Tidak hanya fisik, tapi juga perubahan emosi. Misalnya gampang banget tersulut misalnya. Atau sebaliknya. Nah ini juga biasanya juga sering dibully di sekolah-sekolah. Kemudian kepribadian. Kepribadiannya yang berbeda dari yang normal teman-temannya. Ya, itu biasanya yang khusus-khusus seperti itu. Dan juga perilakunya. Biasanya ada 4 hal yang eh, mengalami gangguan dalam tumbuh kembang pada anak. Tadi adalah gangguan fisik, emosi, perubahan emosi, kepribadian, dan juga perilaku. Ini yang kemudian menyebabkan anak itu banyak dibully karena anak itu ada gangguan dalam tumbuh kembangnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada anak cucu keturunan kita, tapi di orang lain ya yang karena asupan gizinya yang kurang memenuhi akibatnya ada gangguan dalam tumbuh kembangnya ya. Dan juga di sini kenapa sih gangguan yang menyebabkan apa? Biasanya kan ada malnutrisi ya. Malnutrisi itu bisa kurang atau bisa lebih nutrisi yang diberikan atau asupan nutrisinya yang tidak seimbang. Nah, gitu. Yang seimbang yang seperti apa kan gitu ya. Bisa gizi buruk. Ini yang menyebabkan orang menjadi gangguan tumbuh kembang. Bisa obesitas. Bisa juga karena kekurangan vitamin dan mineral yang penting. Ini yang menyebabkan terjadi gangguan tumbuh kembang. Kemudian penyebab lain juga ada penyakit sistemik, yaitu penyakit sistemik yang menyerang sistem yang ada di dalam tubuh kita, sistem pencernaan, pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, dan sebagainya. Itu sistemik ya. Kemudian juga penyakit endokrin, biasanya yaitu karena pengaruh hormon gitu ya. Itu hormon pertumbuhan. Kalau kurang hormon pertumbuhan, maka tubuhnya menjadi liliput atau kerdil gitu ya. Kalau kelebihan hormon pertumbuhan menjadi gigantisme atau tubuh yang besar ya, lebih dari normal. Itu antara lain gangguan dan juga penyebab kalau anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, biar tidak mengalami seperti apa? Nah, ini kita masih ingat waktu di SD, Bapak Ibu ya. Waktu di SD kita SD SMP pasti ada makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi ada makanan pokok tentunya, lauk pauk ya, sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semuanya harus ada. Nah, yang kelima penyempurna. Makanan pokok, lauk pauk hewani maupun nabati, sayur mayur yang beraneka ragam, buah-buahan, ya, buah-buahan dan sayur mayur sumber vitamin mineral. Sangat dibutuhkan tubuh walaupun jumlahnya sangat sedikit. Kemudian susu penyempurna lengkap kandungannya. Nah, di sini eh, bisa di sini kalau kita sudah memberikan 1 sampai 4 ini, maka penyempurna ditambah tadi
boleh susunya yaitu pakai Power Grow ini ya. Jadi pakai Power Grow ini sesuai dengan yang disukai anak-anak rasa apa. Oh, anak saya sukanya vanila, ya dikasih vanila. Oh, senangnya strawberry. Oh, senangnya coklat, ya disesuaikan. Nah, ini bisa membantu yaitu untuk mengatasi gangguan tumbuh kembang pada anak, agar anak-anak kita tumbuh dengan baik dan eh, tidak mengalami gangguan dan mudah-mudahan tidak dibully oleh anak-anak. Nah, gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Masih menyimakkah? Oh, Merdeka, Merdeka, Allahu Allah Akbar. Akbar, Merdeka, masih Allah menyimak. Pak Akbar. ya, jangan saya Masih ngomong sendiri menyimak. ditinggal begitu ya. Semuanya masih menyimak. Disimak, disimak. Alhamdulillah Pak Aep, ya Bu Sri Neng. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah madu, madu realty ya. Madu. Madu ini tentunya yaitu sangat bagus untuk anak dan juga dewasa untuk menjaga daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh. Apalagi sekarang ini cuacanya sedang eh, hujan tiba-tiba gitu ya. Tahu-tahu dari panas kemudian hujan ya, kondisi yang tidak baik, maka daya tahan tubuh kita harus bagus sehingga kita tidak terpengaruh oleh cuaca, mau hujan mau panas tidak masalah karena memang banyak sekali produk-produk dari PT BES yang bisa kita gunakan untuk menjaga stamina atau daya tahan tubuh kita. Nah, di sini antara lain yaitu Realbi, yaitu madu yang di sini untuk menjaga daya tubuh kita. Ini Realbi adalah seperti ini bentuknya. Realbi ini yaitu tentunya dari bahannya dari apa ya? Pasti dari madu karena ini dari madu. Tetapi ada tambahan ekstrak-ekstrak yang lain, yaitu ekstrak temulawak. Ini ada gambarnya temulawak ya. Jadi ada gambar temulawaknya. Oh, berarti madu ini juga bisa digunakan untuk anak yang tidak suka makan ya. Dikasih madu dulu biar nanti merangsang sehingga mau makan. Ekstrak kelor. Nah, daun kelor ini juga banyak sekali fungsinya. Kunyit, kemudian minyak zaitun. Nah, ini minyak zaitun yang selalu ada. Ada ekstrak meniran, kemudian pegagan, dan blueberry yang membantu dan menjaga daya tahan tubuh anak dan orang dewasa. Nah, di sini manfaatnya sesuai dengan uraiannya di atas, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, membantu menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan nafsu makan, ya karena tadi kandungannya ya ada temulawak itu, kemudian membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini sama di sini. Realbi ini juga ada perhatiannya bahwa realbi ini tidak boleh diberikan. Nih, peringatan atau perhatian tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi diberikannya ke anak 2 tahun ke atas. Bagaimana cara meminumnya? Ya dibuka seperti biasa madu, bahwa minumnya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore atau malam. Sekali maka 2 sendok makan. Jadi 3 kali. Pagi 2 sendok makan, siang 2 sendok makan, dan juga malam 2 sendok makan. Nah, ini adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, jadi ada di sini masing-masing fungsinya sesuai dengan komponen yang ada di dalam madu itu sendiri. Jadi sudah ada 3, satu tadi LVN kalsi, yang kedua adalah Power Grow. Kalau RLB hanya satu macam saja, artinya tidak ada rasa-rasa seperti Power Grow. Kalau Power Grow tadi ada 3 macam, 3 rasa. Dan yang terakhir, yang baru-baru ini dia. Nih, Bapak Ibu, Squa. Nah, ini tadi saya minta ininya ke Ustazah Umi Kalsum, lagi nyari materi tentang Squa, kapsul minyak ikan hiu. Waduh, ikan hiu. Ikan hiu itu kan susah. Ikan hiu itu ada di laut ya. Jadi di sini kapsul minyak ikan hiu itu yaitu diperoleh dari ekstrak minyak hati ikan hiu botol yang dipakai. Centroporus squamosus, ya nama latinnya itu.
Ya, nama latinnya dua kata. Hidupnya ikan hiu ini di kedalaman laut 300 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut ya tentunya. Nah, ini awalnya dulu dikenal khasiatnya ini justru yang menggunakan terlebih dahulu adalah orang Jepang dan Cina. Nah, sekarang kita ada produk yang bagus yaitu EcoSqua, kapsul minyak ikan hiu yang tentunya bisa kita gunakan produk ini karena masih baru, masih dikenalkan. Mudah-mudahan sudah ada yang menggunakan dan ada yang testimoni bahwa oh seperti ini gitu ya. Saya terus terang belum menggunakan karena baru dapat. Nah, manfaat dari EcoSqua ini antara lain menjaga kekebalan tubuh dan menangkal virus, memasok oksigen, ya, oksigen yang sangat besar ke dalam tubuh kita, membantu meningkatkan kesehatan, mengatur siklus menstruasi pada remaja maupun pada orang tua, membantu mencegah penuaan dini dengan mengangkat sel kulit yang mati. Nah, membantu menangkal radikal bebas, ya, karena banyak antioksidan yang ada di dalamnya dan mencegah pengendapan kolesterol dan juga meningkatkan fungsi pankreas. Nah, pankreas ini yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu dibutuhkan pada kita yaitu untuk mengubah karbohidrat menjadi tenaga atau energi. Nah, karena pankreas ini hubungannya dengan insulin, itu adalah untuk penyakit diabetes mellitus ya. Jadi bisa meningkatkan fungsi kelenjar pankreasnya sehingga mudah-mudahan dengan kelenjar pankreasnya normal kembali memproduksi insulin, maka kemudian diabetesnya menjadi sembuh dan normal seperti semula. Nih, nah ini penutupnya. Nah, ini seperti ini EcoSqua seperti yang tadi saya lihat. Kita lihatkan bahwa EcoSqua ini Belum ke dapur. nah, ini ada di sini Bapak Ibu ada tulisan vitamin otak. Nah, ini vitamin otak. Jadi di sini membantu juga di dalam kecerdasan. Jadi ke anak-anak pun bisa diberikan, yaitu ada untuk scanning, cleaning, kemudian anti-aging, kemudian anti-epilepsi, dan juga vitamin otak. Nah, ini fungsi-fungsinya ada lagi mencegah kanker, menghambat pertumbuhan sel kanker, ya, yang mungkin ada gangguan kanker, itu bisa menggunakan EcoSqua ini. Kemudian menurunkan kadar kolesterol, mengontrol gula darah, jadi ini bagus banget, kolesterol, gula darah, kemudian mengobati sakit mah, memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, kita biar tidak menderita penyakit jantung, ya antara lain ada penyumbatan-penyumbatan, nah ini dengan menggunakan EcoSqua ini. Kemudian menjaga kesehatan saluran pencernaan, dan juga di sini ada meningkatkan, ya, meningkatkan kesehatan tubuh kita. Cara makanya bagaimana? Aturan pakainya dewasa 2 kali sehari 2 kapsul. Diminum 30 menit sebelum makan. Jadi 30 menit sebelum makan minum kapsul ini 2 pagi dan sore saja karena ini 2 kali sehari 2 kapsul. Jadi kita minum pagi sebelum makan maupun siang atau sore sebelum makan. Dua. Berarti sehari 4 kapsul. Nah ini adalah yang terbaru yang tentunya eh, produk ini sangat bagus ya kita gunakan. Makanya kita harus sering-sering PCA, pakai produknya, produk apapun yang sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan kita, anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita yang masih bisa menggunakan produk-produk ini, ya silahkan bisa digunakan. Insya Allah khasiatnya sangat bagus dan bisa tentunya menjaga kesehatan kita agar tetap prima. Ya. Jadi sekali lagi untuk kecerdasan pada anak tadi yaitu bisa tidak harus empat-empatnya bareng, silahkan saja ya. Mana yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, bisa dari LVN Kalsi, bisa Power Grow, Real B, maupun dari EcoSqua. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita diskusi-diskusi saja ya. Nanti mungkin ada yang mau testimoni dan juga ada yang mau bertanya dan juga bisa
memberikan masukan-masukan, ya monggo kami persilahkan. Saya stop share screen dulu. Stop. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, kita sama-sama belajar. Nanti pada saat tanya jawab, ya kalau memang bisa saya menjawab, saya akan menjawabnya. Kalau nggak bisa, nanti banyak leader-leader hebat yang bisa membantu di sini. Gitu, Bu Kaya, yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Bu Koya. Silahkan. Bu Koya belum dibuka. Ini mic-nya masih di mute. Bu Koya masih di mute mic-nya. Silahkan dibuka dulu. Bu Koya. Dibuka dulu mic-nya. Belum kedengeran. Bu Baik, Koya. terima kasih Oh Bu ya, Putri atas alhamdulillah. paparannya. Baik, Ya, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Saya mau tanya, Ayah silakan dengan Ibu saya. Oh, Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. ya terima kasih. Telah dijelaskan itu Power Grow itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Untuk Iya, otot Bu juga, Ahmad. otot dan tulang. Cuman itu kaitan dengan pemasaran, kaitan dengan PCA itu, saya kan itu ya, kita kan nggak bisa makai, kita udah gede kan, udah tua, itu kan untuk anak SD. Sama untuk anak SMP. Nah, akhirnya saya itu anak-anak yang rajin ke musola, saya kasih hadiah kalau dia rajin tiap hari Minggu. Kan harus pakai dulu, saya juga bingung. Saya sendiri nggak bisa pakai kan. Saya kan bukan anak SD, bukan anak SMP kan gitu ya. Kalau kita belum pakai kan belum bisa untuk promosi, Bu. Nah, jadi Ibu gimana, Bu? Kaitan dengan PCA-nya, kaitan dengan Power Grow ini, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kalau kaitan dengan anak-anak, yang nggak boleh iklan anak-anak itu di TikTok ya. Tapi ya, kalau iklan langsung boleh nggak? Maksudnya nanti tetangga-tetangga saya yang sudah minum itu rutin apa Power Grow. Jadi anak-anak itu jadi rajin ke musola, tak kasih ini rambut biar subur, satu bungkus bertiga. Terus yang apa anak SD yang Power Grow itu, terus anak SMP kan begitu ya. Itu nanti berapa lama ya baru terbukti ya? Maksud saya siapa sih yang udah pengalaman nih kaitan kaitan dengan ini Power Grow ini? Yang testimoni Ya, ya, Bu terima Dokter kasih. ya. Iya, boleh nggak kita ngajak-ngajak iklan? Nah, maksud saya ngasih anak-anak itu, nanti anak-anak itu kan juga ngasih tahu teman-temannya. Nggak, Boleh bisa nggak kita testimoni. begitu? Anak-anak nih pakai nih, kalau rambut kamu jadi subur, kasih tahu sama teman-temannya. Jadi anak-anak itu nonton ini TikTok saya karena ibu-ibunya nonton. Hmm. Jadi apa? Jadi anak-anak yang sekitar sini jadi tahu. Jadi kalau kamu sholat, saya dipanggilin ibu dosen, yuk kamu sholat gitu. Iya, jadi gimana Bu kaitan dengan PCA-nya Bu? Kan kita kan bukan anak SD, bukan anak SMP. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Silakan Bu Tri. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selalu bertanya, ya Alhamdulillah selalu aktif ya Bu Dokter. Sangat bagus sekali pertanyaannya, karena memang ini adalah untuk anak-anak, nggak masanya lagi kita melakukan, yaitu memakai produk ini gitu ya. Eh, Barangkali begini Bu Dokter, tadi sangat bagus sekali.
untuk anak-anak agar rajin ke musola, ya sholat, mengaji dan sebagainya, kemudian diberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Karena ini bukan untuk orang tua memang ya, untuk yang masih dalam masa pertumbuhan. Itu sangat luar biasa, Ibu, sangat bagus sekali untuk merangsang anak-anak agar lebih rajin lagi. Nah, kemudian kalau cara PCA-nya seperti apa ya? Cara PCA-nya kalau misalnya Ibu tadi juga bisa seperti itu, tapi kan tidak rutin, hanya satu. Misalnya kita ada ponakan atau ada saudara ya, mungkin atau ada tetangga gitu ya, yang itu kan biasanya nggak cuma satu kita minumnya ya, barangkali nanti Iya. apakah satu dos, ataukah sampai dua dos, itu kan nanti saya juga belum ada testimoni yang menyatakan harus dua Kan dos putus-putus misalnya ya. gitu ya. Jadi tidak hanya satu, maksudnya satu langsung ini enggak seperti itu. Jadi yang rutin gitu misalnya ada cucu misalnya, ada ponakan atau ada saudara yang memang kok dilihat pertumbuhannya dengan yang lain kok berbeda gitu ya. Dari pertumbuhan itu kan tadi saya katakan pertumbuhan tidak hanya fisik ya. Jadi bisa dari emosionalnya, dari kepribadian dan perilaku. Kalau memang kita mengamati seperti itu, kemudian karena itu saudara atau ditawarkan ya barangkali kalau untuk mencoba seperti ini bagaimana gitu ya. Kemudian kalau memang saudara, kita bisa mencoba ke saudara kita, barangkali ada yang mengalami pertumbuhannya kurang berkembang, yaitu bisa kita berikan ini, kemudian nanti akan kita amati pertumbuhannya. Nah ini sekalian nanti untuk penelitian ini lagi Bu, Bu Dokter, bisa untuk penelitian, misalnya ada saudara atau Iya, tetangga, iya, iya. bisa kita pakai misalnya satu aja ketemu Power Grow yang rasa apa senengnya misalnya. Kita coba tadi gratis gimana, apakah ada perkembangan dari sebelum meminum ini sampai nanti kan hasilnya bisa dapat nanti satu buku lagi. Ya itu, satu produk satu buku bisa. Ya, alhamdulillah barangkali Khusus bisa seperti itu. anak-anak ya. Iya, karena memang ini ditujukan pada anak-anak yang anak-anak dan juga remaja gitu ya, yang usianya tentunya di atas 2 tahun ya. Itu ada di sana tadi dituliskan ada 5 sampai 11 tahun untuk anak-anak dan untuk remajanya ya 12 tahun sampai 17 atau 19 tahun. Karena kalau sudah lewat itu kan sudah tidak pertumbuhan lagi ya. 21 biasanya sampai 21 tahun gitu ya. Jadi Tapi kita nggak tahu ya berapa lama minumnya atau 3 bungkus. ya, nah itu belum belum saya juga belum menemukan nanti mungkin dari Abi yang sudah ini karena Pas memang kita seminggu, juga dua nggak mencoba minggu, sendiri sebulan gitu ya. ya. Karena ini sehari jatahnya sehari satu saja, Bu. Satu hari satu. Berarti kalau segini 10 hari berarti ya. 10 hari apakah harus 1 bulan berarti 3 dos gitu kan ya, kita belum ada data yang seperti itu. Barangkali nanti bisa dibantu sama yang lain yang sudah pernah mencoba gitu ya. Terima kasih Bu Izin, Dokter ya izin pertanyaannya Uti, izin, mudah-mudahan bisa menjawab. izin Eh, Bu, Mbak Uti, iya iya izin. monggo silahkan. Silahkan Eh di sini, Pak. ya, terima kasih Bu Koya, mohon izin Bu Koya. Ya silakan, silakan Pak. Kebetulan ada anak saya Najiullah dan dia sudah pakai habis Hmm, hmm, dia udah pakai 2 dos ya nak. Bisa hmm. bisa berikan testimoni nak, silakan. Aduh, Najiullah, alhamdulillah. Mm, Najiullah, Naji, silakan berikan testimoni nak. Gimana apa yang sudah kamu rasakan setelah minum Power Grow? Eh, Bagaimana perkembangannya? Naji, Mas Naji masih malu-malu ya? Ya, alhamdulillah kalau ada yang testimoni nih karena memang eh, Iya. peminumnya ya Pak. Kalau kita kan enggak ya, jadi mau Udah testimoni berapa lama, Iya. Pak? ya itu Eh, Kemarin masih minum ya 2 dus deh kayaknya. dua dos. Iya. Ya, ya. Terima Makanya kasih. mau tanya kesaksian langsung dari dia sendiri. Eh, Silakan Naji, silakan nak beri Saya, testimoni. Najinya ayo, masih malu, Hah? Boleh. masih masih malu-malu. Masih malu-malu. Suaranya aja deh, kalau nggak pakai wajah, Suaranya nggak Oh, apa-apa suara. udah nak. suaranya ya boleh, nggak pakai ini kamera. Coba Kita kamera. dengarkan bersama, ayo. Ayo ngomong apa Naji? Ap- Minum Power Grow. Apa yang yang Mas Naji rasakan setelah minum Power Grow? Eh, Seingat Bapak sudah 2 dus ya, atau mungkin berjalan 2 dus.
Mm. Lebih sih, Oh, lebih. lebih. Ya, Oke, udah lebih baik. tuh, malah udah lebih. Ya, Silakan. alhamdulillah. Udah udah banyak perubahan juga sih. Cepet Nah, tinggi. diwakilin ibunya nggak Ya, apa-apa. Yuk, Bu Lulu, kita ya, dengarkan bersama. cepet tinggi, Bu. Tinggi. Tinggi juga. Heeh. Terus, Iya, kita kita minumin setiap malam. Minumin satu bungkus sekali gitu setiap malam. hmm, Apa tidur nyenyak atau gimana gitu? Ya, nggak tahu sih berapa bulannya itu, cuma kelihatan udah mulai cepet tingginya juga gitu kan. Udah gitu kan anaknya juga rajin rajin olahraganya gitu karena pengen cepet tinggi kan. Oh, gitu ya. Kali rajin belajar juga kali. karena Oh, Bu terpenuhi. Dokter, yang suka ngikut ke kita seminar Hmm, anaknya. Iya, salam ya. ya. Karena dia minta sendiri pengen biar tinggi katanya. Ya, Bu Koyah, gimana? Ya, ada pertanyaan nih Bu dari Terima kasih Bu Pak Lulu. Syahroni. Ya, Dari Sama Pak jangan Syahroni. malu-malu ya. Jadi sering Bu dokter tadi jadi udah minumnya udah hampir 3 dus gitu ya. Nanti mungkin kan itu bertahap ya. Mungkin malu sih malu sekarang karena tiba-tiba ya. Mudah-mudahan nanti bisa bercerita dari yang lain-lain juga testimoni sehingga tahu sampai berapa itu tadinya berapa tingginya, kemudian sekarang berapa tingginya gitu ya. Ya, terima kasih Bu Lulu. Salam buat putranya. Ya, sama-sama terus kita Bu ya, monggo Ya, di kolom chat silakan. kayaknya ada 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 pertanyaan Bu saya. pertanyaan, Iya, di kolom tapi chat. nggak bisa ngebaca ini dari. Oh iya. Ya saya baca nggak apa-apa. Saya pada komputer soalnya. Iya. Baik, ini terima kasih dari Pak Sahroni. Iya, Pak Saya Saroni. bacakan. Pak Baik, Sahroni sudah sehat. apa ya? Sudah sehat Pak Saroni? Alhamdulillah ini Itu sudah ada bertanya. ininya nggak? Pertanyaannya seperti ini, menurut Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan anak dari Amerika Serikat, bahwa ada 9 macam kecerdasan anak yang dikenal dengan multiple intelligence. Artinya kecerdasan anak tidak hanya identik dengan kecerdasan otaknya IQ saja, seperti kebanyakan orang dahulu meyakini. Pertanyaannya, apakah mungkin hanya dengan bantuan produk herbal saja bisa meningkatkan multiple intelligence pada anak-anak? Mohon pencerahannya. Nah, gitu. Nah, baik, langsung saya jawab ya, Bu Ayah ya. Iya, langsung Bu, ini Ini lagi terima kasih nggak bisa kebuka pertanyaannya. sih ya. Ya, memang kecerdasan itu tidak hanya dari IQ saja ya Pak ya. Banyak sekali kecerdasan yang di sini tadi ada IQ, ada EQ, ada SQ dan sebagainya. Tapi kita fokus ke kecerdasan anak yang nanti hubungannya dengan produk PTBS. Memang seperti tadi saya sampaikan Pak, bahwa tentunya tidak hanya minum ini saja kemudian langsung cerdas gitu ya, tapi kan ditunjang juga yang tadi dengan makanan ya, makanan asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita, yaitu yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna tadi. Setelah 4 sehat 5 sempurna, asupan gizi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, mineralnya terpenuhi, kemudian baru ditambah dengan produk yang ada dari PTBS. Dan tentunya kalau untuk meningkatkan kecerdasan ya pasti ada eh, apa ya latihan-latihan yang diberikan atau yang diikuti ya untuk meningkatkan kecerdasan itu. Tapi secara umum dari produk yang ada tentunya dari makanan asupan dulu semua sudah lengkap ditambahkan dengan produk dari PTBS ya. Itu untuk antara lain untuk meningkatkan kecerdasan anak. Jadi hanya satu saja kita tidak membahas yang lain-lain karena intinya kita ke produk apa yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan pada anak. Jadi tentunya eh, kecerdasan sangat anak pada banyak sekali tadi faktor yang mempengaruhi ya. Iya, bukan sih ya? Yang pertama saya sampaikan itu ada 11 kalau nggak faktor, tapi saya ambil hanya asupannya saja, asupan nutrisinya, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi ini produk dari PT BES antara lain Power Grow ini bisa membantu ya
apa, dari perilakunya seperti apa, dari perubahan emosinya seperti apa. Nah itu, jadi eh, banyak faktor yang mempengaruhi. Antara lain salah satunya adalah kita menggunakan produk-produk dari PPBS. Barangkali seperti itu Pak Sahroni, mudah-mudahan bisa menjawab. Semoga cepat sembuh Pak Sahroni ya yang sedang sakit. Ya, mudah-mudahan cepat Gimana sehat. Pak Saroni? Ya, tahu Pak Sahroni masih di mute itu nih. Oh, Ya, Bu. Saya kembalikan lagi. Apa ada lagi? oh ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. boleh testimoni dikit ini, Bu. Iya, monggo Silakan Pak. Pak. Pak Iya, Faisal. saya Faisal, sisi 26. Ya. Saya waktu itu banyak produk LVN Kalsi itu untuk saya kasih ke anak saya Vina itu, Bu. Mm-mm. Dia memang emang nggak tahu juga tingginya juga lumayan bagus. Sekarang udah mas saya itu bukan yang power grow-nya, dia belum minum, dia baru minum itu baru 1 bungkus tuh yang power grow-nya. Cuma kalau LVN Kalsi dia tingginya udah hampir kayak saya itu. Tapi yang paling menonjol itu ininya, Bu Putri, Bu Koya, apa sih namanya? Hafalannya. Kan sekolahnya di MI ya, Madrasah Islami itu dituntut hafalan Al-Quran itu, Bu. Nah, apa? Di kelas 4 Ditahfizkan itu ya. diwajibkan untuk juz 30 harus hafal. Hmm. Nah, pas dalam berapa ya? 3 sampai 4 bulan itu dia udah minum itu. Alhamdulillah kemarin pas naik-naikan kelas 5 itu dinobatkan sebagai siswa yang hafal 30 juz 30 doang, maksudnya bukan Ya, semua juz juz ya. 30, ya, Juz juz 30 30, doang. ya. Jadi itunya di situ sih apa namanya kelihatannya di hafalannya itu. Cuman emang tingginya juga yang Tina ini lumayan tinggi, kalau dengan salah 145 kalau nggak salah tingginya itu. Kelas 4 aja udah lumayan tinggi gitu, udah mendekati 150. Kelas berapa Tapi Pak? yang paling ininya sekarang kelas 5, baru kelas 5. Jadi kelas 4 itu diwajibkan hafalannya juz 30. Hmm. Jadi dia waktu itu sekarang udah nggak tahu masih ada apa enggak nih. Saya belum cek lagi. Tapi yang kalau power growth-nya belum belum ini karena saya pikir dia udah lumayan tinggi, tapi bakal pengen saya ero lagi sih, belum ero lagi tuh yang power growth. Tapi yang kalsinya itu yang lumayan berasa banget tuh, butuh hafalannya dia. Daya ingatnya langsung, Isi otaknya ya. daya ingatnya bagus. Ya mungkin itu aja, Bu, dari saya. Ya, Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya? Silahkan langsung aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Koya, Bu Haja Iya, Triwinarni. silakan. Assalamualaikum Umi Kalsum. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi Waalaikumsalam Kalsum. warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Tadi kayaknya masih di Iya, sampai rumah. iya Umi mau nanya nih Bu Haji, ini apa kalau sakit cacar air obatnya, vitaminnya apa aja yang harus diminum ya? Sulit ya. Cacar air. Hmm. Iya, itu Ya. saja mungkin ini yang terkena cacar air anak usia 16 tahun menjelang 17. Baru dewasa ya. Iya, anaknya Umi. Nah, kayak lagi di Umi. puskesmas ini. Lagi di puskesmas ini, Bu. Malam-malam. Biar cepat Iya, sembuh lagi di Umi puskesmas anaknya, 24 biar jam. cepat sehat. Iya, Ya. iya, doain ya teman-teman Sehat semua ya. biar cepat Ya, biar sehat. cepat sehat Nah, Umi. Cepat dari produk kumpul di PTBS apa rumah. aja nih yang harus diminum Vira Iya. biar cepat sembuh dari sakit cacar airnya. Terima kasih banyak Bu Koya, Bu Haja Triwinarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi, ya terima kasih Umi. Tadi di jalan lagi ke puskesmas, ternyata sakit ya. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Umi. Ya. Amin ya Allah. Saya yang tadi yang diingat di Ecospua tadi, Ecospua tadi yaitu bisa untuk menangkal penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Karena cacar itu disebabkan oleh virus ya. Virus. Jadi antara lain untuk Ecospua juga bisa digunakan untuk mengatasi yaitu penyakit cacar tadi ya. Tapi tentunya udah ke dokter dulu, nanti daninya ditambah dengan menggunakan Ecospua karena ini juga bisa menangkal dan juga mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi bisa dengan Ecospua ini.
Kemudian tentunya yang lain untuk meningkatkan tubuh kita biar kita tetap kondisi tubuh kita bagus bisa menggunakan Realbi juga. Dengan madu itu kan juga imun kita menjadi meningkat ya. Jadi dengan madu juga bisa, madu Realbi, Ecospua ini bisa digunakan. Kemudian mungkin juga kolagen ya Mi, karena ke kulit itu kolagen bisa diberikan juga gitu yang bagus ya. Kolagen ada Realbi bisa atau dengan Ecospua juga bisa digunakan. Ya. Mudah-mudahan itu di samping tentunya obat yang dari dokter ada salepnya biasanya nanti ada salep dari dokter dan juga pantangannya tentunya diikuti jangan dilanggar gitu aja. Barangkali itu Mi yang bisa disampaikan. Jadi bisa Ecospua untuk madunya juga bisa dan juga bisa kolagennya bisa digunakan untuk kulitnya nanti yang luka-luka akhirnya nanti akan sehat dan sembuh Boleh kembali. kembali. Amin. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Haji. Alhamdulillah kemarin sudah RO produknya ngambil Ecospua, jadi nanti Oh, langsung betul. dikonsumsi sama Ya, Zafira anak Umi. Terima Zafira ya. kasih atas Iya. ilmunya Bu Haja Triwinarni, Bu Koya. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silahkan Bu Koya di sini. Silakan yang ingin bertanya lagi. Oh iya, maaf Pak Saroni sebelum bisa berbicara. Ya, ya Oh, Pak Saroni mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Ada di chat ini Bu. Maaf saya belum bisa bicara. Ya, mudah-mudahan Pak nanti Saroni segera cepat sembuh Pak sembuh. Saroni ya. Mudah-mudahan normal kembali dan kita ketemu lagi di seminar. Saya bertanya, Ya, ya silakan silakan Bapak. Pak. saya Fauzan, Pak Ahmad Fauzan dari SSW Silakan Pak. 8. Ya, monggo Pak. Fauzan SSW 28. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan sekali berkaitan dengan eh, berkaitan dengan kecerdasan ya, otak. Di sana ada transmisi sel otak, di mana dia membutuhkan kan, sel otak itu membutuhkan oksigen, gizi, dan sejenisnya ya, glukosa misalkan. Juga eh, pengaruh makanan terhadap aktivitasnya. Jadi karena di sana ada dibutuhkan asupan makanan, gizi, maka aktivitasnya akan menjadi baik, sempurna, apa namanya tuh, transmisi otak terhadap sel-sel saraf. Nah ini mohon pencerahan. Mudah-mudahan dari pencerahan ini ada manfaatnya buat saya, karena saya membuat satu buku fiksi. Di sana salah satu pemerannya adalah ahli urat saraf. Cuma saya dalam membuat cerita fiksi ini belum cukup pengetahuan untuk menjabarkan lebih jauh. Barangkali Ibu Ibu bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan otak dan asupannya, gizi dan sebagainya, kemudian berkaitan dengan transmisi sel otak tersebut. Begitu Bu Tri, pertanyaan saya, mohon pencerahan penjelasannya. Ya, silakan Bu Tri. Langsung Bu Koya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzan dari SSW 28. Pertanyaannya sangat luar biasa. Tentunya nggak bisa dalam sekilas, Pak. Apalagi Bapak sedang menulis buku ya, Pak ya. Sedang menulis buku, itu harus banyak literatur yang digunakan dalam menjelaskan, yaitu tadi transmisi nutrisi. Yang saya tahu saja, Pak, bahwa dari produk-produk PT BES ini yang tadi antara lain adalah di otak kita butuh suplai oksigen yang banyak. Nah, ini dari Ecospua ini ternyata yaitu bisa mensuplai oksigen yang banyak pada otak kita. Ya. Kemudian juga tentunya dari LVN kalsi pun, karena LVN kalsi yang fungsinya tadi yaitu hubungannya dengan meningkatkan yaitu perkembangan dan juga pertumbuhan dan perkembangan dari sel-sel saraf yang ada di dalam otak juga.
Jadi LVN kalsi maupun EcoSqua dan juga untuk yang produk-produk yang lain, terutama yang dua ini, yaitu bisa meningkatkan eh, apa ya, sel-sel yang ada di dalam otak kita, yaitu untuk tumbuh berkembang dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk secara detailnya, secara ininya mungkin saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar ya Pak di sini ya. Jadi kalau yang dari produk inilah yang nanti mungkin bisa membantu dalam meningkatkan kecerdasan, yaitu dari suplai oksigen, dari asupan gizi ataupun asupan materi atau nutrisi yang dibutuhkan, karena tadi memang di dalam tubuh kita hampir semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu membutuhkan asupan gizi yang memang harus seimbang, yaitu antara karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin mineral yang sangat penting ini ya. Vitamin mineral ini juga sangat penting, sekalipun dibutuhkannya hanya dalam jumlah yang kecil, tetapi tetap harus ada, karena kalau nggak ada biasanya akan berpengaruh di dalam tubuh kita. Jadi masing-masing itu akan memberikan, kalau rincian satu persatu seperti yang tadi diuraian di LVN kalsi saja, itu sangat banyak sekali slide-nya. Nanti kalau memang membutuhkan, di situ banyak sekali uraian satu persatu dari komponen yang ada di dalamnya. Itu satu persatu ada uraiannya. Cuman saya tidak bacakan, nanti waktunya habis hanya untuk membaca slide saja. Jadi mungkin asupan itu harus seimbang, yaitu antara tadi perbandingan karbohidratnya, anak usia berapa yang dibutuhkan, kalori yang dibutuhkan berapa, kemudian dari jenis makanannya apa saja yang dibutuhkan, kalau lauknya apa, sayurannya apa, buahnya apa, dan sebagainya dihitung sampai itu nanti sesuai dengan kebutuhan anak di usianya. Dan juga tentunya disesuaikan juga dengan kegiatannya. Karena kalau anak di usianya tapi kegiatannya yang satu aktif sekali, yang satunya kurang aktif, itu tentunya membutuhkan kalori yang berbeda gitu ya. Tapi untuk asupan secara umum ya, saya rasa 4 sehat 5 sempurna itu sudah sangat bagus, baru ditambahkan lagi dengan yaitu produk yang ada dari PT BES, baik itu ada EcoSqua maupun dari LVN Kalsi. Barangkali itu Pak yang bisa kami jawab. Nanti kalau secara ini berdiskusi langsung di luar, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Abi atau Umi. Gitu ya Pak Ahmad Fauzan, mohon maaf dari situ Iya, yang Bu. jawab ya. Ya. Terima kasih Pak Fauzan ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab meskipun belum lengkap. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Iya, Mudoko SSC 30. Muldoko, iya. Ibu bisa Assalamualaikum, izin bertanya. Iya. Bahwa salah satu fungsi S2 adalah meningkatkan fungsi kelenjar pankreas. Penderita gagal ginjal mengalami ketidakfungsian pankreasnya. Pertanyaannya, apa bisa EcoSqua digunakan untuk terapi gagal ginjal, khususnya yang sudah mengalami cuci darah? Terima kasih dari Pak Mudoko. Baik, langsung Ah, juga ya. Ya. ya silakan Bu. Nah, Pak Mudoko, terima kasih pertanyaannya dari Pak Mudoko SSW 30. 32. Ya, SSW 30 ya Pak ya. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ini. Penderita gagal ginjal mengalami ketidakfungsian pankreasnya. Udah, saya baru nggak, kalau gagal ginjal ke pankreasnya juga, karena mungkin dari awalnya mungkin dari penyakit gula ya Pak ya ini ya. Mungkin dari penyakit gula kemudian masuk ke gagal ginjal gitu ya. Yang saya tahu kemarin dari ikut Zoom yaitu dengan Pak Asep Bruder, itu gagal ginjal itu bisa menggunakan habats Pak. Habatus sauda dan minyak zaitun. Itu untuk gagal ginjalnya ya. Habats. Kemudian kalau untuk meningkatkan fungsi pankreas, memang betul tadi di EcoSqua ini ada fungsinya, yaitu untuk meningkatkan kinerja dari pankreas kita. Jadi agar pankreas yang menghasilkan hormon insulin itu kemudian bisa berfungsi kembali, ya kita mencoba menggunakan EcoSqua ini agar merangsang pankreas untuk bekerja kembali dengan normal untuk menghasilkan hormon insulin. Jadi karena sudah ada gagal ginjalnya, ya sudah cuci darah itu ya, misalnya gagal ginjal sudah cuci darah, itu maka digunakan dulu habatus sauda zaitun. Ya, itu pakai itu Habats ya dulu. Bu. Ya, habats. Itu pakai itu dulu.
Kemudian nanti bisa juga ditambah dengan ekosquanya untuk pankreasnya ya. Jadi Habats dan ekosqua ini bisa digunakan bersama-sama untuk menyembuhkan gagal ginjalnya juga, dan juga pankreasnya juga. Kalau kemudian ginjalnya nanti sudah normal kembali, sudah tidak cuci darah, karena kemarin eh, dari dokter yang menyampaikan, Pak Ihsan ya kalau nggak salah dokter itu, menyampaikan kalau nanti cuci darah pun itu sekalipun seminggu sudah 2 kali, dengan meminum, ada sudah testimoni meminum Habats, itu kemudian berangsur menjadi 1 kali, karena cuci darah pada intinya adalah mengeluarkan atau detok racun yang ada dalam tubuh kita, karena ginjalnya sudah tidak mampu untuk menyaring racun yang beredar dalam tubuh kita, maka kemudian dicuci darah ya. Kemudian dengan cuci darah maka racun-racun dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, kalau kemudian setelah meminum Habats itu kemudian ginjalnya mulai ada perbaikan dan akhirnya tidak cuci darah lagi karena ginjalnya sudah mampu menyaring racun yang ada di dalam tubuh, maka kemudian bisa sampai tidak cuci darah. Nah, kalau sudah tidak cuci darah, masih tetap dilanjutkan dan juga bisa dengan ekosquanya untuk memperbaiki pankreas. Pankreas kita kinerjanya akan diperbaiki dengan meminum ekosqua ini, dan dengan perbaikan-perbaikan pankreas itu mudah-mudahan akan membantu untuk kinerja dari pankreas dalam menghasilkan hormon insulin itu kemudian menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu Bapak Mudoko dari SSW 30 yang kami jawab. Terima kasih. Bagaimana Bu? Masih ada lagi coba, atau ada yang mau Iya, ada testimoni, deh. atau ada yang mau tanya lagi di sini? Belum Sudah ada lagi, Bu. belum ada lagi. Iya. Sudah nggak ada lagi. Stefano, udah ya ini Baik, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi? Silahkan. Atau ada yang mau testimoni produk? Ekosqua belum ada, ini masih baru. Silahkan, apa masih mau bagaimana supaya ditanyakan ke Ari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ini Haji, Bu, Haji Edi, ya monggo. ya Tadi lagi di silahkan. mobil Itu ini, lagi di jalan ini. lagi di mobil. Oh iya, Ya, ya Pak, nyetir. monggo. Ya, saya sejak keluarnya Ekosquo, Ekosqua ya. alhamdulillah sih ah, saya sudah konsumsi dua tablet lah, 2 kapsul tiap Ya, hari dan hampir habislah 1 box. Dan alhamdulillah. saya rasakan bagus. Memang. Saya kan ada indikasi jantung juga, Ya, diabetes dan sebagainya. ya, Ya, saya lihat apa lumayan. Saya tadi tes, saya punya tensi itu cuma kembali normal tuh 125, alhamdulillah. 172, Masya lalu Allah. kemudian Ya, saya rasakan sih, memang saya nanti pulang dari Jogja tuh ingin check up juga bagaimana kondisi jantung. Dan saya bagus lah, tadi diberikan informasi bahwa ini dia bisa memperbaiki pankreas ya, ya, dan 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 saya lihat ya tentu barangkali saya kan kombinasi juga lah. Selain minyak ikan itu juga ada Ecoviko, ada Habat, ada betul. Bemex. Ya, Nah itu kan memang ya biarlah mereka semua bekerja dengan caranya sendiri dalam tubuh kita nih. ya, Tapi saya lihat semua, jadi saya makan gado-gado itu Bu. Jadi ya, ya, Ecoviko, ya, Habat, Bemex, dan itu ya saya anggap gado-gado lah. ya, Ya kan, jadi bagus ya. Dan lalu kemudian saya kemarin itu saya minum Haspro. eh, ada saran sih Bu Kartina, kadang-kadang Haspro itu bisa meningkatkan gula ya, ya, gula darah. ya. Akhirnya saya ganti dengan kopi Habat, Habat Oh, Coffee ya, ya, yang walaupun ada gula tapi gulanya gula aren. Tapi ya. saya rasakan enak di badan. Ya Alhamdulillah. mudah-mudahan lah ya.
akan menambah sehat gitu. Itu Amin. aja Bu, Iya. testimoninya barangkali atau informasi Terima awal. kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya. Ya, Ya. sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Edi Wahyudin yang masih di jalan itu hati-hati Pak. Ya, Mudah-mudahan cepat makasih. sampai rumah ya. Hati-hati Ya, nyetirnya. tadi itu Ya, dari Tebet. iya, iya. Bang. Terima kasih tuh Bapak Ibu sudah ada yang testimoni yaitu tentang ekosquat karena memang tadi dari fungsinya ekosquat ini selain yaitu untuk hubungannya dengan penyakit jantung, kemudian bisa menurunkan kolesterol, kemudian juga bisa untuk menyeimbangkan gula darah karena dengan kerjanya pankreas yang menjadi lebih bagus. Alhamdulillah Pak Haji Edi Wahyudin sudah merasakan khasiatnya, sudah lebih dari 1 box minumnya. Ya, alhamdulillah tambah sehat ya gitu ya. Mudah-mudahan eh, untuk yang lain yang bisa mencoba barangkali mau mencoba dengan kapsul minyak ikan hiu ini ya mudah-mudahan jadi kita jadi tambah sehat. Yang sehat jadi tambah sehat, tetap semangat, stamina-nya penuh sehingga bisa tetap melakukan BCA dan juga bisa seminar baik online maupun eh, yang Amin. secara langsung. Amin. Terima kasih Pak Haji Edi. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. Ibu semuanya sudah mendengar dari testimoni dari Bapak Haji Edi Wahyudin. Terima kasih. Belum ada lagi nih Bu. Ya, Belum. sudah Pak cukup. Ridho silakan yang ingin testimoni. Ada lagi? Putih Kartina. Oh iya Bu. Ya, Ya, ada silakan. yang mau Siapa ya? belum tahu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Bu. wabarakatuh. Iya Bu. Yang siapa ya? Anjar Tri. ya. Ya, Oh, Anjar Saya Utami ya, ke SD 5. Anjar Ya, Bu monggo Bu. dari Ya, SD 5 Bu baru. ya, Ya Bu, monggo. silakan pertama Bu. saya gabung, saya kan ada sempat dirawat Bu di rumah sakit gula darah dan komplikasi autoimun Bu. Kemarin Hmm, itu saya pakai ini eh, diabetes sama Aspro, Bimax. Itu tuh lumayan Bu, sebulan lah saya pakai itu. Terus kemarin saya tanya, saya kan ada autoimun nih, tangan saya masih ini Bu, masih kaku. Nah, disaranin tuh kemarin saya masuk juga Zoom sama apa Pak Asep ya, Pak Acep ya. ya, Pak. Itu Ya. disaranin Depsqua Bu sama Haspro. Saya pakai tuh baru Squad. hari ini nih Eco saya Squad. apa Ekosquat. Eco ya, Ya. Ekosquat ya, ya, betul. Eco Squad sama Aspro. Aspro. Saya baru Ya, hari ini nih Bu pakai, jadi ya. nggak pakai lagi tuh diabetes apa sama Hmm, Bimax sama apa tuh Aspro kemarin tuh disaranin sama Bu Ros gitu. Ini baru ya, hari ini nih saya pakai Bu ya, ya, eh Eco-Squanya sama ya, ya. Aspronya. Belum Hmm, ini sih, belum tahu nih. Tapi yang kemarin-kemarin memang agak enakan Bu saya karena ya, aktivitas di luar gitu. Lumayan tuh untuk apa stamina saya Bu gitu. Nah, ya. kemarin saya karena nih rasa-rasanya saya sempat ke rumah sakit cuma dibilang saya kena reumatik artritis atau autoimun lah. Cuma saya nggak periksa lagi Bu. Nah, Hmm, saya coba pakai herbal. Emang saya nggak pernah pakai obat selain kalau saya masuk ke rumah sakit tuh waktu itu emang saya minum obat. Setelah itu saya nggak pakai obat-obatan herbal aja nih. Kemarin juga itu diabetes saya pakai tuh. Nah, ya, ini saya belum coba nih Bu, apa saya berhentiin yang diabetes baru saya coba nih hari ini pakai EcoSquat sama Haspro gitu ya, Bu. ya, Cuma tadi apa namanya kalau kopi saya suka minum kopi juga Abad ya sama ya, Komak gitu. Itu juga untuk ya. saya gitu untuk aktivitas di luar karena saya sering ngajar Bu gitu ngajar di luar beberapa tempat yang mungkin kondisi kemarin kan sempat masuk rumah sakit setahun 2 tahun yang lalu gitu. Kemudian saya pakai tuh lumayan memang Hmm, eh, apa luar biasa gitu untuk herbal-herbal di PTBS ini Bu. Itu ya. aja saya mau coba tadi
Ecospora, saya berhentiin dulu tuh diabetesnya sama ini karena tangan saya tuh masih Ya. masih itu Bu, masih kalau malam tuh suka apa kaku-kaku gitu Bu. Ya, itu Hmm. aja Bu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam ibu tadi Waalaikumsalam yang ditambah warahmatullahi dengan wabarakatuh. alkabes, Iya, bagus air tuh. minumnya. Ya. Terima kasih Alkabes. Bu Anjar yang sudah menyampaikan testimoni. Jadi sudah Ya. langsung konsul sama ahlinya yaitu Bapak Asep Bruder ya. Jadi bagus tadi ada Haspro sama EcoSqua. Nah nanti setelah minumnya sudah habis satu botol bisa nanti untuk testimoni berikutnya ya Bu ya untuk EcoSqua. Nah boleh tadi juga ditambahkan yaitu dengan Isumi Alkabes ya Bu ya. Air minumnya itu Bu dikasih Alkabes, Isumi Iya Bu, Alkabes. Ya suka itu saya bisa. bawa juga Bu. Ya, diteteskan itu. Gitu Ya, Bu. biar nanti yang diminum airnya adalah sudah basah ya, derajat keasamannya sudah pH-nya pH basah, bukan asam lagi. Jadi bisa dari Iya. itu, kemudian Eco Squat tadi sama Haspro yang disarankan oleh Pak Asep Bruder ya, karena memang Ibu ada autoimun dan juga gulanya jangan lupa Bu dicek tetap gulanya itu sudah berapa gitu, termasuk berapa. Kalau memang apakah masih naik turun, apakah sudah normal, itu makanya nanti diabetesnya nunggu dari hasil pemeriksaannya juga, Bu. Tes gula darahnya juga, Bu, dites berapa gula darahnya. Seperti itu. Ya Mudah-mudahan baik Bu. tetap sehat ya Bu Terima Hanya kasih ya, Bu. dengan menggunakan Esko Squad dan juga Haspro tadi, ditambah nanti Isumi Alkabes, mudah-mudahan kedepannya menjadi sehat kembali, pankreasnya normal dan juga gulanya juga menjadi normal kembali. Ya, salam sehat Ibu, mudah-mudahan tetap semangat mengajarnya. Ya, terima kasih. Iya Bu, terima kasih banyak Bu saran dan adviesnya. Sama-sama. Ya, Bu. Ya, Gimana Bu? Masih adakah? kan nggak bisa. Nggak ada. Belum ada, Bu. Belum ada lagi? Belum ada lagi? Atau ada lagi yang mau menyampaikan lagi? Terus, dari sharing kode-kode herbal. Kode-kode herbal. Kita gimana? Bapak Ibu ada yang mau sharing-sharing lagi atau ada Yang yang mau testimoni, silakan. testimoni atau mau apa? Kamu silakan waktunya masih ada barangkali 5 menit Setengah jam lagi. lagi. Ya, ya nanti kan masih ada Abi atau Umi nanti yang akan menyampaikan yang belum terjawab dengan baik. Ini. Buka ya, Belum ada lagi, Bu. belum ada lagi. Mm-mm. Mau langsung ini aja closing statement atau mau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau yang mau testimoni. Ya, ada banyak nih testimoni tadi ya. Ada Power Grow, testimoni anaknya Bu Mm-mm. Lulu, ada Kayaknya udah pada LPNLC, ngerti nih, Bu. iya, Udah pada paham. LPNLC itu tadi dari Pak Faisal Dai, kemudian Eko Squad, tadi sudah ada Pak Haji Edi Wahyudin, sudah ada Bu Anjar, tadi sudah menyampaikan. Ya, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat karena memang Amin. produknya bisa kita konsumsi ya Bu Kaya, bisa kita konsumsi, nggak Iya. perlu ke dokter-dokter lagi sekarang Oh, ya. tinggal apa penyakitnya kita jaga, kita secara preventif menjaga kalau memang sudah terlanjur kena ya berarti harus kita obati dengan produk-produk yang ada dari PT BES ya Bu Kaya. Bu Kaya sehat terus kan? Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat. Cuma Bang belum bisa hadir Belum bisa di hadir ya. Iya, saya seminarnya. kan nanya Bu Srining, kenapa Bu Koyah ya kok lama saya Belum nggak bisa ketemu hadir. gitu. Iya, ya Bisanya udah. hari Minggu. Berbakti sama orang tua ya, itu juga sama Amin, insya bakti Allah. sama orang tua. Mudah-mudahan ya ibunya segera sehat ya. Iya. Sepuh jadi harus ditungguin. Iya. Ya. Alhamdulillah sih kalau ibu tuh minumnya dia Ecopiko.
Eko ya. Piko, kalau enggak Bimex saya kasih itu terus. Ya alhamdulillah sih nggak pernah sakit kepala. Kalau itu sering pusing ya, karena kan dia punya darah tinggi juga. Hmm. Alhamdulillah sekarang nggak pernah ngeluh sakit kepala gitu. Oh, Baik, Alhamdulillah, makanya baik. ya di ini. Bu Tri, silahkan closing statement aja. Ya, baik, Ya, ini juga ada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Sehingga closing amin ya statement rabbal saya alamin. yang pertama, eh, kita harus selalu PCA tiap hari. Pakai produknya, ya, cerita sama orang lain dan juga ajak orang lain itu ke pertemuan. Ya, produk apapun yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai dengan eh, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita masing-masing. Jadi kita harus PCA tiap hari. Ya, dengan PCA insya Allah kita akan menjaga kesehatan tubuh kita sehingga kita akan tetap sehat ya, tetap sehat walaupun kita sudah dewasa, sudah tua, kita tetap sehat ya. Karena kalau kita sehat, Amin. maka kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri. Yang kedua, selain kita PCA, ya tentunya kita eh, RO ya, RO tiap bulan ya, kita RO tiap bulan jangan lupa karena kalau produk-produk kita sudah habis, kita bisa RO. Dengan RO kita akan mendapatkan produk lagi yang kita inginkan ya. Itu RO tiap bulan itu diberikan. Kemudian Bapak Ibu kita harus sering ya atau mengikuti ya seminar-seminar di baik yang Zoom maupun yang tidak Zoom, karena memang rohnya kita di bisnis ini adalah di seminar. Dengan kita bertemu orang-orang, kita akan saling bertukar informasi, kita selalu bisa belajar terus-menerus, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan barokahnya. Jadi kita tetap harus belajar sekalipun sudah tua, kita tetap harus belajar, yaitu agar kita bertambah ilmunya sehingga kita bisa menularkan ilmu kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi PCA, kemudian RO, dan kita mengikuti seminar baik online maupun offline. Barangkali itu Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kalimat-kalimat, ada perilaku yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Putri. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua dan dapat kita gunakan setiap hari sebagai PCA juga segala kita konsumsi, dan mudah-mudahan kita dapat sehatnya juga dapat rewardnya. Iya, betul. Baik Bapak Ibu, saya akhiri saja. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.